الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mohon dijelaskan makna Quran surat Al-Anfal ayat 24, dan ini saya bacakan dulu. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Pertanyaan, mohon dijelaskan makna surat Al-Anfal ayat 24, Allah membatasi antara manusia dan hatinya. Yang pertama, ya, Quran surat Al-Anfal ayat 24 itu, siapa yang diseru oleh Allah dalam ayat itu? Ya, ayat itu khusus ditujukan kepada hamba Allah yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, maka perhatikan betul. Ya, kalau kita mengaku beriman kepada Allah, perhatikan betul. Salah satunya melalui ayat ini Allah sedang menyeru kita. Allah sedang menyeru kita, maka fa'ar'ilaha sam'aka. Kalau ada redaksi-redaksi dengan bunyi ya ayyuhalladzina amanu, kalau memang mengaku di hati ini ada iman, fa'ar'ilaha sam'aka. Pasang pendengaran baik-baik, artinya kita diminta untuk mentadaburi, untuk memperhatikan dengan serius. Bukan berarti ayat-ayat yang lain tidak serius. Di ayat ini, wong ini seruannya ya ayyuhalladzina amanu, kita mengaku beriman, kok tidak memperhatikan, kan jadi aneh. Ngaku iman diseru oleh Allah dengan penuh kelembutan, ya ayyuhalladzina amanu. Kok acuh tak acuh, dengar namun pura-pura tidak dengar. Ya, ini kan jadi aneh. Nah, kenapa kita diminta untuk memperhatikan, memasang pendengaran di setiap Allah menggunakan redaksi ya ayyuhalladzina amanu? Karena sesudah redaksi ini biasanya akan ada kebaikan, yang mana kita diperintah untuk menunaikan kebaikan itu, atau biasanya akan ada keburukan yang mana kita dilarang mengerjakan keburukan itu. Ya, ternyata isinya setelah ya ayyuhalladzina amanu perintah tentang kebaikan. Tentang apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Kalau kamu ngaku beriman kepada Allah, bersegera. Jangan ditunda-tunda, mau bersegera, kendang. Gitu. Ya. Kalau memang betul-betul ngaku iman, hatimu merasa ada iman kepada Allah, maka segera. Jangan pikir panjang, jangan nunggu besok. Gitu. Segera. Istijabatu da'watillah wa da'wati rasulillah, itu salah satu sikap hamba Allah yang beriman, yaitu istijabah, bersegera dalam menjawab seruan Allah dan seruan Rasul. Kenapa? Karena Rasulullah itu menyeru kita pada sesuatu yang bisa memberikan kita kehidupan yang sesungguhnya, yaitu nanti di kampung akhirat. Rasulullah itu menyeru kita pada sesuatu yang bisa memberikan kita kehidupan yang sesungguhnya kelak, yaitu di kampung akhirat. Maka apapun yang menjadi seruan Rasul itu untuk seruan mendapatkan keridhaan Allah, kehidupan yang sesungguhnya, bukan hanya sebatas kehidupan di dunia. Kalau kehidupan dunia ini akan selesai, dan ini bukan kehidupan yang sesungguhnya. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib wa inna daral akhirah lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun.
Kata Allah di dalam Quran surat Al-Ankabut surat 29 ayat 64 begitu. Ya, kehidupan dunia ini hanya sendaguro yang melalaikan kita dari jalan Allah, melalaikan kita dari akhirat. Dan kehidupan dunia ini hanya sebatas permainan yang akan segera berakhir permainan tersebut. Ya, adapun kehidupan yang sesungguhnya adalah nanti, wa inna daral akhirah lahiyal hayawan laukanu ya'lamun. Kehidupan yang sesungguhnya itu adalah nanti di kampung akhirat. Itu pun jika manusia mengetahui. Kalau manusia mengetahui bahwa kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang abadi, tidak kenal mati lagi nanti di kehidupan itu, tentu dia akan mempersiapkan. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dia akan mempersiapkan bekal yang akan dia bawa menghadapi pertemuan yang agung itu. Dia akan menyiapkan bekal menghadapi hari esok. Maksudnya hari kematian dan juga hari perjumpaannya dengan Allah. Itu orang yang mengetahui. Jadi kehidupan yang sesungguhnya kelaklah, sebaik-baik bekal adalah takwa menurut Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Jadi sebaik-baik bekal adalah takwa, bukan harta, bukan kekayaan dunia, bukan. Nanti harta, dinar, dirham maupun kekayaan dunia lainnya apapun itu wujudnya, di kehidupan yang sesungguhnya sudah tidak berlaku. Maka bagaimana harta yang Allah titipkan kita gunakan untuk meraih ketakwaan kita di hadapan Allah. Nah, sebaik-baik bekal menurut Allah takwa. Bagaimana dengan usia yang Allah berikan kita gunakan meraih takwa. Ilmu yang Allah titipkan kita gunakan meraih takwa Allah. Kesehatan yang Allah berikan kita gunakan untuk meraih takwa Allah. Pekerjaan, pangkat, jabatan, kedudukan, keluarga, ya, kekayaan dunia yang Allah titipkan sebagai amanah ilahiyah, bagaimana kita gunakan untuk meraih ketakwaan di hadapan Allah. Kenapa kita diperintah oleh Allah untuk bersegera memenuhi seruan Allah dan Rasul? Ya, karena hidup dunia ini akan berakhir. Cepat atau lambat, namun itu pasti. Kehidupan dunia akan berakhir. Akan hancur semuanya kehidupan dunia dengan segala kesenangannya. Maka jangan fokuskan untuk dunia, fokus untuk akhirat. Bagaimana gunakan duniamu untuk meraih akhiratmu. Dunia ini akan berakhir. Dan kita pun akan meninggalkan dunia, cepat atau lambat, namun yang jelas sebentar lagi nyawa kita akan berada di kerongkongan, alias kita akan mati. Kalau sudah mati, apa yang akan kita bawa? Harta akan kita tinggal, anak keturunan, kerabat, saudara kita tinggal. Yang kita bawa adalah amal. Ya. Nah, kita diperintah oleh Allah untuk bersegera memenuhi seruan Rasul guna meraih kehidupan kebahagiaan yang abadi di kehidupan yang sesungguhnya. Maka jangan turuti keinginan duniamu. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Karena keinginan manusia dengan hatinya itu dibatasi oleh Allah. Maksudnya bagaimana? Tidak semua keinginan kita itu bisa tercapai, bisa terwujud. Kita menginginkan ini, belum tentu keinginan kita akan tercapai. Setiap hari, ya, mari kita rasakan berapa banyak keinginan yang kita punya. Misalkan kita punya anak, kita ingin anak sekolah di universitas A. Belum tentu itu akan terwujud.
Kita ingin melamar pekerjaan di tempat A atau B. Ternyata Allah melihat kalau kita diterima di tempat itu, kita akan jadi sombong, tidak baik bagi dunia dan akhirat kita. Maka keinginan kita tidak semuanya diwujudkan oleh Allah. Setiap hari kita ini punya banyak keinginan. Manusia mengikuti hawa nafsunya selalu punya banyak keinginan. Sehingga untuk meraih keinginannya itu, mewujudkan keinginannya, banyak manusia yang menempuh cara-cara haram, cara-cara yang tidak diridhai oleh Allah dan Rasulnya, hanya untuk mewujudkan keinginannya. Sehingga banyak yang korupsi, banyak yang merampok, banyak yang ini, itu, dan lain sebagainya. Jadi keinginan manusia itu dengan hatinya dibatasi. Tidak semua keinginan harus terwujud. Maka oleh sebab itu, jangan terlalu mengikuti keinginan dunia. Pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Kalau itu tujuannya, sekali tidak terwujud akan kecewa, hingga pada akhirnya akan suudzon kepada Allah, nyalah-nyalahkan Allah. Nah, kita manusia, keinginan kita selalu ingin sehat. Ternyata Allah uji kita dengan sakit. Dengan sakit itu Allah hendak mengangkat derajat kita tinggi-tinggi, menggugurkan dosa-dosa kita. Nah, ternyata dari sisi kesehatan saja, kita manusia ingin sehat, namun terkadang Allah uji kita dengan sakit. Bukan berarti Allah tidak sayang kita, justru Allah sayang, hendak gugurkan dosa-dosa kita melalui sakit itu. Nah, itu maksud dari Allah membatasi manusia dengan hatinya. Tidak semua keinginan manusia terwujud. Maka keinginan harus dilandaskan kepada apa yang menjadi aturan Allah dan Rasul. Sekalipun kita punya keinginan, namun kalau itu tidak sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulullah, ya sudah, pendam keinginan itu, jangan diwujudkan. Karena kalau kita mewujudkan itu, berarti kita mengikuti langkah setan. Ya. Kita punya keinginan, ternyata keinginan itu tidak sesuai dengan perintah Allah dan Rasul. Namun saking inginnya mewujudkan apa yang menjadi keinginan kita, kita tabrak rambu-rambu agama. Kita terjang larangan Allah, larangan Rasulullah. Kita tinggalkan Allah dan Rasul sehingga mengikuti setan. Padahal kita ngaku sebagai hamba Allah yang beriman. Hati-hati, setan itu punya banyak langkah, 1001 langkah, 1001 cara menjerumuskan manusia, termasuk hamba Allah yang beriman, dari jalan yang Allah ridhoi, dari tuntunan Rasulullah.